Seringkali kita dengar hidup itu harus punya etika. Begitupun dalam suatu pekerjaan profesional, kita dikenalkan dengan budaya menjunjung tinggi kode etik. Apakah BK juga butuh kode etik? Lantas, apa itu kode etik? Kalau kamu baru pertama kali mengetahui channel Rubicon ini, kami adalah media update sekaligus wadah untuk memboosting eksistensi guru-guru BK, mahasiswa BK, orang tua yang ingin menjalin relasi dengan BK, semua orang yang memiliki ketertarikan dengan dunia BK. Terus dukung kami dengan subscribe, like, comment, and share agar BK makin dikenal image positifnya dan bisa berbagi tips-tips bermanfaat lainnya. Terima kasih. Kenapa kita membutuhkan kode etik dalam menjalankan tugas? Karena kode etik akan menjunjung tinggi martabat profesi sebagai guru bimbingan konseling profesional. Selanjutnya, kode etik mampu melindungi pihak-pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan malpraktik. Selanjutnya, mampu meningkatkan kualitas profesi bimbingan dan konseling. Mau kan menjadi orang yang berkualitas? Selanjutnya juga ada menjaga status profesi kita. Yang terakhir, menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu bisa perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Bagaimana etik dalam profesi bimbingan dan konseling? Begini, etika profesi bimbingan dan konseling merupakan kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseli. Bagaimana kaidah-kaidahnya? Kaidah yang pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia, kemudian mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya. Kedua, setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya. Yang keempat, setiap konselor mampu membantu perkembangan setiap konseli melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Kelima, hubungan konselor dan konseli sebagai hubungan yang membantu berdasarkan kepada kode etik. Ada 5 payung yang menjadi dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Dasar pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kode etik mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah konselor harus selalu mengaitkan dengan tugas dan kewajibannya terhadap konseli. Profesi sebagaimana dicantumkan dalam kode etik ini dan semuanya itu sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kebahagiaan konseli. Kedua, konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi ataupun maksud-maksud lain yang dapat merugikan konseli maupun menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yang tidak wajar.
Tunjukkan dukunganmu ke channel Rubicon dengan subscribe karena subscribe itu gratis. Berikan like dan komen agar kita bisa berdiskusi sekaligus mengerti konten apalagi yang perlu dibahas. Salam Rubicon, salam BK mengudara, terima kasih.